Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita jelaskan, kita baca dulu ya. Kita kemarin sudah sampai pada bab syarat-syarat sholat. Di antaranya adalah di sini kita sampai pada pembahasan wajibu alal qadiri, dan wajib bagi orang yang mampu an yusalliyal fardhu, untuk sholat fardu itu qaiman, dalam keadaan berdiri. Sehingga orang yang mampu atau sehat misalnya sholat fardu, maka dia wajib berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu dia boleh duduk, hanya saja berdiri itu lebih utama, dan duduk pahalanya separuh. Nah, kalau sholat fardu orang yang mampu berdiri, maka dia wajib berdiri. Nah, di sini ada keterangannya. Qadir atau mampu itu seperti apa? Di sini dijelaskan walau bisahsin bi'ainihi, bisa jadi mampunya itu memang dia berdiri mampu dengan dirinya sendiri, atau biuqazatin atau qol qiyama 'alaiha, atau berdirinya itu mampunya dengan bantuan tongkat misalnya agar dia bisa berdiri. Sehingga ketika ada orang yang tidak mampu berdiri sendiri, bisanya dengan tongkat, maka dia harus dengan menggunakan tongkatnya itu. Seperti misalnya orang sepuh misalnya dengan usia yang sudah lanjut, itu terkadang mereka ada yang tidak kuat berdiri terus, kuatnya dengan tongkat, maka dengan bantuan tongkat itu, atau bantuan tembok misalnya untuk pegangan. Nah, kalau memang tidak bisa, nanti akan dijelaskan di bawah ini. Kemudian sholat di sini adalah sholat fardu ya. Sholat fardu itu bisa berupa adaan, sawaun kanal fardu adaan, artinya bukan sholat qadha. Au qadhaan, sholat qadha pun juga tetap wajib berdiri. Au kifayatan, atau sholat kifayah, fardu kifayah, sholat jenazah misalnya, maka juga wajib untuk berdiri. Kemudian qaiman di sini berdiri. Berdirinya bagaimana? Muntasiban ala qadamai, yaitu berdiri tegak di atas kedua kakinya. Wa yukrahul al-istinadu, maka makruh bersandar. Nah, sehingga ketika orang itu dikatakan mampu, maka dia harus berdiri tegak di atas kakinya. Bersandar bagaimana? Bersandar di tembok misalnya, itu hukumnya makruh. Jadi senden-senden di tembok hukumnya makruh. Qala sallallahu alaihi wasallam, sholli sholatah qaiman, dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau kamu enggak mampu berdiri maka duduk. Fa ilam tastati, kalau kamu enggak bisa duduk, fa ala janbin, maka tidur berbaring. Rawahul Bukhari. Wallahu, dan boleh bagi musolli atau orang yang sholat itu an yusolliyan nafla, sholat sunnah qa'idan, dalam keadaan duduk boleh. Ila annal qiyama fin nafli afdalu, hanya saja berdiri di dalam sholat sunnah itu lebih utama, pahalanya pun separuh. Jadi sholat sunnah duduk itu pahalanya separuh. Wa kaifiyatu sholatihi idza ajaza anil qiyam, tata cara sholatnya orang yang dia tidak mampu berdiri bagaimana? Kalau tidak bisa berdiri muntasiban ala qadamaihi, berdiri tegak di atas kakinya, maka yusolli qaiman munhanian, berdiri munhanian, miring kondisinya. Mungkin karena sudah sepuh tadi, saya katakan tadi contohnya, orangnya sudah sepuh kemudian tidak bisa berdiri tegak, berdiri miring enggak apa-apa. Bisa jadi berdiri miringnya ini dengan bantuan tembok, bantuan tongkat misalnya. Dan bagaimana ketidakmampuan itu didasari oleh Syekh Ibnu Hajar, yaitu masyaqqah syadidah, yaitu sangat berat. Dia kalau berdiri enggak kuat, maka dia boleh duduk. Nah, kalau Imam Romli lebih mudah lagi, sekiranya berdirinya itu misalnya dia sakit seperti tipes misalnya. Kalau berdiri sampai mengganggu kenyamanan dia sholat, maka disitulah dia boleh untuk duduk. Kalau berdiri tambah pusing sakitnya, tambah membahayakan dirinya, maka disitulah dia boleh sholat untuk duduk. Nah, seandainya dia bisa berdiri satu rakaat, misalnya rakaat kedua dia enggak mampu, maka di rakaat kedua duduk. Rakaat 3 ternyata dia mampu berdiri lagi, maka wajib berdiri dia. Seandainya rakaat keempat dia ternyata enggak mampu,
ya dia boleh duduk kembali. Jadi ini menyesuaikan dengan kondisi orang masing-masing, entah itu dengan kaitannya fisik atau penyakitnya atau usianya, sehingga sholat itu mudah dan fleksibel. Ketika orang sakit dia boleh sholat untuk sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sekarang fa'in ajaza sholat qa'idan, kalau nggak bisa berdiri miring maka boleh dia itu dengan duduk. Wal afdalu an yakuna muftarisan, dan duduk yang paling utama yaitu duduknya dengan duduk seperti tahiyat awal, Kalau nggak bisa misalnya kakinya sakit, duduk dengan sila boleh. Nggak bisa sila, duduk seperti tahiyat akhir. Nggak bisa lagi selonjor atau kakinya dikedepankan, itu sulit. Duduk di bawah boleh, duduk di kursi. Nah, kalau seperti ini maka dia nanti ketika rukuk misalnya itu menundukkan tubuhnya ke depan sedikit, kemudian kalau sujud dilebihkan sedikit. Nah, sehingga bisa membedakan sujud dan rukuknya. Bagaimana kalau dia kondisinya bisa berdiri kemudian nggak bisa berdiri kemudian bisa sujud? Maka ketika sujud tetap sujud kalau dia memungkinkan untuk sujud. Kalau nggak memungkinkan, seperti tadi, tubuhnya didoyongkan ke depan sedikit ketika rukuk, ketika sujud didoyongkan lebih. Nah, tapi kalau mampu sujud, mampu rukuk, maka itu harus dilakukan. Seperti orang yang sudah sepuh itu kadang-kadang ada yang dia bisa berdiri, dia bisa rukuk, tapi ketika sujud nggak bisa, itu ada juga. Nah, maka ya nggak wajib dia itu untuk sujud karena tidak mampu. Jadi bagaimana sujudnya? Dengan cara mendoyongkan tubuhnya ke depan, sehingga itu sebagai isyarat kalau dia itu sujud. Atau rukuk misalnya, ada orang itu karena sudah sepuh, mungkin sakit di tulang belakangnya, nggak bisa rukuk, sholatnya tetap berdiri. Atau ketika rukuk kesulitan, nggak kuat berdiri lama dengan duduk. Nah, itu jadi setiap kondisi orang itu bermacam-macam, tinggal menyesuaikan saja. Nah, sekarang kalau fa'in ajaza, nggak bisa duduk, sholat muttaji'an, maka dia boleh sholat dengan berbaring. Wa ala janbil aiman aula, dan berbaringnya itu miring ke kanan itu lebih utama. Nah, jadi ketika orang sholatnya berbaring, tubuhnya itu dihadapkan ke kiblat, wajah dan tubuhnya dihadapkan ke kiblat. Nah, yang paling utama adalah dengan berbaring ke kanan. Adapun mungkin uzur ke kanan karena mungkin ada yang sakit di kanan, berbaring ke kiri tidak apa-apa. Fa'in ajaza sholat mustalqiyan ala qafahu, kalau nggak bisa maka dia tidurnya terlentang, kemudian kepalanya itu disandarkan pada bantal misalnya. Nah, ini wajahnya dihadapkan ke kiblat, telapak kaki dan wajahnya dihadapkan ke kiblat, sehingga agak disangga gitu kepalanya agar wajahnya bisa menghadap ke kiblat sedikit, misalnya ya miring gitu ya, miring walaupun nggak tegak lurus kan, nggak bisa kan kepala tegak lurus. Nah, yang penting wajahnya itu ada area yang menghadap ke kiblat. Wa yumi'u bi ra'sihi, mengisarkan dengan kepalanya, mengangguk misalnya ketika rukuk, inda ruku'ihi. Kemudian wa sujudihi, dan ketika sujud agak menganggukkan kepalanya lagi lebih ke dalam lagi. Jadi untuk membedakan rukuk dan sujud, rukuk mungkin menganggukkan sedikit, sujud agak dilebihkan sedikit. Nah, sekarang fa'in ajaza, nggak mampu duduk terlentang, yumi'u biroksi inda rukui wa sujudi au ma'a bi ajfanihi. Kalau dia itu nggak bisa dengan menganggukkan kepala, mungkin karena habis kecelakaan mungkin, sehingga kepalanya harus tetap dalam keadaan datar dengan tubuhnya, maka bisa dengan cara memberikan isyarat dengan pelupuk matanya, berkedip. Nah, satu kedipan berarti rukuk, kemudian berkedip lagi berarti itu sujud, berkedip lagi dia duduk di antara dua sujud. Jadi gerakan-gerakannya itu bisa diganti dengan kedipan mata. Fa'in ajaza, ternyata nggak bisa juga dengan kedipan mata, mujriyan arkana sholati ala qalbihi, maka menjalankan sholatnya itu dengan hatinya. Misalnya masih sadar,
tapi kondisi fisik tidak memungkinkan untuk bergerak, maka dalam kondisi seperti ini tetap orang itu wajib sholat. Di sini kita bisa mengambil faedah, dalam kondisi apapun selama masih sadar, maka orang itu wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, sehingga perlu bantuan kepada orang yang merawat orang yang sakit, seperti ketika tidurnya tadi berbaring ke kanan, maka ini tubuhnya yang dihadapkan ke kiblat. Kalau dia berbaring terlentang, maka yang dihadapkan ke kiblat adalah telapak kakinya dan wajahnya. Kalau nggak bisa wajahnya, maka ya dengan telapak kaki saja. Kalau dengan hatinya, maka ya telapak kakinya saja itu yang dihadapkan ke kiblat. Sehingga di sini orang yang berada di sekitar orang yang sakit juga perlu untuk memahami hal-hal yang seperti ini. Wallahu alam bishawab.